Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pelajaran hari ini. Minggu yang lalu Ibu sudah mengajarkan anak-anak tentang makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Ciptaan Sang Hyang Widi itu ada berupa makhluk hidup dan ada juga yang disebut dengan benda mati. Untuk hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang Tri Pramana. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu mau mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Apakah di antara anak-anak sudah semua hadir hari ini? Ya sudah. Kalau semuanya sudah hadir, terlebih dahulu bukalah buku anak-anak terdahulu. Terus anak-anak lihat bukunya bab 2 tentang pelajaran Tri Pramana. Ya, buka bukunya dulu. Kalau semuanya sudah buka buku, terus anak-anak perhatikan. Sebelum melanjut pelajarannya, Ibu akan mengajak anak-anak berdoa. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa dengan mengucapkan pangan jali umat. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran daripada Tri Pramana, yang pertama, siswa dapat mensyukuri hidup sebagai makhluk Sang Hyang Widi yang paling utama jika dibandingkan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang nomor 2, siswa dapat menyebutkan makhluk hidup yang diberikan kekuatan sabda, bayu, dan idep. Yang nomor 3, siswa dapat mengenal Tri Pramana dan kelompoknya. Eka Pramana kelompok tumbuh-tumbuhan, Dwi Pramana kelompok binatang, dan Tri Pramana kelompok manusia. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran. Adapun pengertian daripada Tri Pramana. Tri Pramana dapat dibedakan menjadi 2 kata. Ibu ulang lagi sekali, Tri Pramana terdiri dari 2 kata, yaitu kata Tri dan Pramana. Tri artinya 3 dan Pramana artinya kekuatan dan Pramana. Tri artinya 3 dan Pramana artinya kekuatan. Jadi Tri Pramana artinya 3 kekuatan. Bagian-bagian Tri Pramana yaitu, adapun bagian-bagian daripada Tri Pramana. Yang pertama ada yang disebut dengan Eka Pramana. Yang nomor 2 Dwi Pramana. Yang nomor 3 Tri Pramana. Eka Pramana di sini adalah kelompok tumbuh-tumbuhan dan Dwi Pramana kelompok binatang yang dimiliki oleh binatang. Kelompok Tri Pramana adalah yang dimiliki oleh manusia. Sekarang Ibu mau contohkan satu persatu. Sudah jelas anak-anak? Ibu mau contohkan satu persatu. Anak-anak perhatikan gambar yang Ibu sudah tayangkan. Contoh daripada Eka Pramana adalah tumbuh-tumbuhan anak-anak. Eka Pramana ini adalah mempunyai satu kekuatan, yaitu bisa tumbuh saja. Eka Pramana ini adalah mempunyai bayu saja. Makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan di sini dalam hidupnya yakni mempunyai bayu. Hanya bisa tumbuh saja. Makhluk ini juga disebut setawara anak-anak. Setawara di sini adalah hidupnya tidak berpindah-pindah. Tidak ada tumbuhan bisa berpindah-pindah. Dimanapun dia ditanam, di sanalah dia tumbuh sampai dia mati. Itulah yang disebut dengan setawara. Yang tergolong setawara adalah yang pertama ada yang disebut dengan terana anak-anak. Terana ini adalah bangsa rumput
Yang kedua ada yang disebut dengan lata. Lata ini adalah bangsa tumbuhan yang menjalar. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan taru. Anak-anak tahu taru? Taru ini sama dengan kayu. Taru ini adalah bangsa semak atau pepohonan. Dan yang keempat ada yang disebut dengan gulma, anak-anak. Gulma di sini adalah bangsa pohon yang bagian luarnya pohon berkayu, yang bagian dalamnya berongga atau kosong. Dapat Ibu contohkan di sini yang berongga atau kosong. Anak-anak tahu apa namanya itu? Bambu. Ya, pohon bambu. Pohon bambu itu adalah di dalamnya kosong. Itulah yang disebut dengan berongga. Sudah jelas anak-anak? Terus yang nomor 5 adalah janggama namanya. Janggama di sini adalah bangsa tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Nah, di sini Ibu dapat contohkan. Tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain adalah ya anggrek. Anak-anak tahu bunga anggrek? Iya, bunga anggrek itulah yang menempel pada tumbuhan lain. Itu namanya janggama. Itulah yang nomor 1 anak-anak tentang tumbuh-tumbuhan yang memiliki eka pramana. Bisa Ibu lanjutkan yang nomor 2? Ya, kalau bisa Ibu lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Sekarang yang nomor 2 dapat Ibu contohkan ya. Dwi pramana di sini hanya mempunyai bayu dan punya sabda. Di sini tidak punya suara. Bayu dan sabda. Bayu ini adalah tenaga, bisa tumbuh. Sabda ini adalah suara. Makhluk hidup yang memiliki 2 kekuatan dalam hidupnya yakni punya sabda dan punya bayu. Sudah jelas anak-anak? Yang tentang dwi pramana ini punya bayu dan punya sabda. Mempunyai 2 kekuatan. Makhluk hidup ini juga disebut dengan satwa anak-anak. Satwa ini sama dengan sabdo, sama dengan binatang. Anak-anak tahu binatang? Ya, binatang banyak ragamnya. Ada anjing, ada kucing, ada babi, ada sapi, dan juga ada ayam anak-anak. Banyak sekali jenis binatang yang anak-anak ketahui. Sekarang di sini Ibu contohkan ada kucing. Anak-anak tahu kucing? Ya, tahu kucing. Anak-anak punya kucing di rumah? Ya, punya kucing di rumah ya. Apa makanan kucing anak-anak? Ya, kucing makanannya adalah ada daging. Pinter ya, ada begerang katanya. Ya, ada tikus. Pinter sekali itu jawabnya ya. Ada tikus. Sekarang kucing itu bahasa Balinya apa? Iya, kucing itu meong ya. Pinter, bagus semuanya. Kucing itu bahasa Balinya meong. Anak-anak tahu lagu meong-meong? Iya, kalau tahu, coba sekarang bernyanyi dulu bersama-sama. Meong-meong alih je bikule ya. Ibu tuntun dari sini ya. Anak-anak bernyanyi ya. 1, 2, 3 mulai. Meong-meong alih je bikule. Bikul gede-gede. Buin mokoh-mokoh. Kerang pesan ngerusuhin ya, itu lagunya meong-meong. Bahasa Indonesianya kucing. Anak-anak tahu. Terus di sana termasuk binatang yang pemakan daging anak-anak. Kucing ini termasuk pemakan daging sama dengan harimau. Tuh ya. Terus yang pertama di sini yang disebut dengan stawara atau satu, Ibu sekarang paparkan satu persatu. Pertama ada yang disebut dengan swedaya. Adalah bangsa binatang bersel 1. Terus ada yang disebut dengan andaya.
adalah bangsa binatang yang bertelur, baik yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Yang hidup di darat, ibu contohkan ada ayam, ayamnya bisa bertelur, itu hidup di darat. Terus yang hidup di air, siapa yang bisa mencontohkan? Binatang yang hidup di air yang bisa bertelur, contohnya apa? Siapa yang tahu? Iya, pintar sekali. Ada ikan, ya, ada juga belut. Tahu belut anak-anak? Tahu ya, lindung, yang diumumnya lindung, ya. Binatang itulah yang bertelur di air, termasuk ikan juga bertelur di air. Yang di darat ayam, yang di air ikan, ya. Itulah yang namanya andaya. Sekarang yang nomor 3 ada yang disebut dengan Jarayuda, anak-anak. Jarayuda ini adalah bangsa binatang yang menyusui. Bangsa binatang yang menyusui, baik pemakan rumput maupun pemakan daging. Yang binatang pemakan rumput adalah sapi. Pemakan dagingnya adalah harimau. Ya, itu ya, ada perbedaannya. Yang pemakan daging termasuk kucing juga iya. Harimau juga iya. Tetapi yang pemakan rumput ada juga binatang yang namanya sapi. Ada juga kambing, itu pemakan rumput anak-anak. Sudah jelas tentang Dwi Pramana? Ya sudah, Dwi Pramana itu memiliki 2 kekuatan, yaitu bisa tumbuh dan bisa bersuara. Itulah Dwi Pramana. Sekarang ibu lanjutkan yang nomor 3. Bagian yang nomor 3 contohnya adalah contoh Tri Pramana yang dimiliki oleh manusia. Tri Pramana ini memiliki 3 kekuatan, yaitu punya bayu, punya sabda, dan punya idep. Bayu itu tenaga, sabda itu suara, dan idep itu pikiran. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Berarti Tri Pramana ini adalah kelompok manusia, anak-anak. Sama seperti anak-anak. Punya bayu, punya sabda, punya idep. Bisa tumbuh, bisa bersuara, dan bisa berpikir. Makhluk hidup yang memiliki Tri Pramana adalah manusia. Karena manusia dikatakan makhluk yang paling tinggi derajatnya, atau bisa dibilang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena memiliki kelebihan idep namanya, bisa berpikir, yaitu kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, sudah itu benar dan salah, sehingga dapat memperbaiki kesalahannya atau kekurangannya. Itulah contoh daripada Tri Pramana. Sudah jelas anak-anak? Ya sudah, ibu jelaskan lagi sekali ya. Ibu tegaskan lagi sekali. Ibu dapat contohkan di sini. Ibu ulang dari Eka Pramana ya. Eka Pramana itu adalah contoh daripada tumbuhan. Eka Pramana ini mempunyai 1 kekuatan, yaitu bisa tumbuh saja. Tidak bisa bersuara, tidak bisa berpikir. Nah, tumbuhan di sini banyak jenisnya, anak-anak. Ada di samping ada pohon. Anak-anak tahu pohon semuanya? Iya, anak-anak tahu pohon. Ada pohon apa lagi selain pohon yang ibu contohkan di sini? Ya, ada pohon pisang, ada pohon mangga, ada pohon kelapa, dan ada juga bunga-bungaan, anak-anak. Tetapi bunga yang ibu pakai contoh di sini hanya 1 yang disebut dengan tunjung. Tetapi banyak lagi contoh bunga yang di sekitaran anak-anak. Apakah anak-anak di sekitar rumah menanam bunga? Oh iya, menanam bunga. Ada bunga apa lagi selain bunga tunjung? Ada bunga mawar. Ada bunga apa lagi?
Ya, jepun, bagus, pintar sekali. Terus ada sandar, ada bunga cempaka. Semua itu adalah jenis pepohonan yang disebut dengan eka pramana. Sudah jelas anak-anak? Di samping bunga itu anak-anak pakai perhiasan di rumah, bunga tersebut juga bisa anak-anak gunakan untuk apa anak-anak? Opa, ya bagus sekali. Bunga itu bisa anak-anak untuk pakai sembahyang. Kalau anak-anak sembahyang, anak-anak memakai sarana bunga yang harum dan yang segar. Nah, itulah contoh daripada eka pramana. Sudah jelas anak-anak? Ya sudah. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu lanjutkan contoh yang nomor 2. Banyak sekali contoh binatang. Tadi Ibu mencontohkan kucing dan ayam. Sekarang ada ayam yang betina. Yang tadi Ibu contohkan bisa bertelur di darat. Ayam betina. Selain ayam, apalagi yang bisa bertelur anak-anak? Oh, itik. Ya, ada itik. Ada juga burung. Ya, jelas sekali. Pintar anak-anak semua ya. Selain ayam, ada itik yang bisa bertelur, ada burung. Berarti ini tempatnya di darat. Terus yang di air, Ibu sudah katakan tadi, yang di air adalah ada ikan, binatang yang bertelur. Sekarang ada 2 perbedaan di sini. Ada binatang yang bertelur dan ada binatang yang tidak bisa bertelur, hanya bisa berkembang biak melalui melahirkan saja. Yang melahirkan di sini ada sapi, ada babi, ada anjing, ada kucing. Itu berkembang biak dengan melahirkan anak. Terus sapi ini adalah pemakan rumput. Terus harimau atau kucing ini pemakan daging. Tidak sama makanannya anak-anak. Kalau harimau makannya daging, kalau sapi makannya rumput. Sudah jelas anak-anak? Apakah di antara anak-anak ada yang punya sapi di rumahnya? Oh iya, bagus, punya sapi. Terus ada yang memelihara kucing di rumahnya? Oh ada ya, kucing ada. Terus ada yang memelihara ayam. Pinter sekali. Ayam itu kalau sudah besar bisa dipotong, bisa dipakai banten, bisa juga dipakai untuk buat makan. Ya, sudah. Itulah contoh Dwi Pramana yang Ibu contohkan tadi. Binatang yang mempunyai 2 kekuatan, yaitu punya bayu dan sabda. Bisa bersuara dan bisa tumbuh. Itulah Dwi Pramana. Sekarang ada yang disebut dengan Tri Pramana. Contoh daripada Tri Pramana di sini sudah jelas sekali, sama seperti anak-anak. Yang Ibu contohkan di sini adalah manusia. Manusia ini memiliki 3 kekuatan, yaitu punya bayu, punya sabda, dan punya idep, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Sekarang anak-anak sudah jelas ketiganya contoh yang Ibu berikan? Kalau sudah jelas semuanya, apakah ada di antara anak-anak yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, silahkan acungkan tangannya. Siapa yang bertanya tentang penjelasan Tri Pramana tadi? Sudah katanya. Ya, bagus, pintar sekali. Berarti anak-anak sudah menyimak penjelasan Ibu. Kalau anak-anak tidak bertanya, sekarang Ibu guru lah yang bertanya pada anak-anak. Sekarang perhatikan pertanyaan yang Ibu guru tanyakan. Siapa yang tahu, nanti bisa anak-anak acungkan tangannya ya. Pertanyaan yang pertama, apakah artinya Tri Pramana, anak-anak? Siapa tahu? Ayo jawab. Tri Pramana artinya? Ya bagus, Widya, bagus. Tri Pramana itu artinya 3 kekuatan. Pintar sekali. Sekarang Ibu ada pertanyaan lagi 1. Coba dengarkan dengan baik, jangan lain-lain.
Pertanyaan ibu yang kedua adalah, sebutkanlah bagian-bagian daripada Tripramana. Sebutkanlah bagian-bagian daripada Tripramana. Siapa yang sudah tahu? Coba acungkan tangannya, siapa yang tahu menjawab? Ya, Bayu. Ya, bagian-bagian Tripramana katanya ada Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tripramana. Pintar sekali, tepuk tangan dulu yang lainnya. Ya, pintar sekali, bagus. Apakah ada anak-anak tanyakan lagi tentang penjelasan ibu yang tadi? Oh, sudah jelas semuanya? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang ibu akan memberikan anak-anak tugas. Tugas yang ibu berikan adalah mewarnai gambar binatang. Gambar binatang ini sesuai dengan contoh yang tadi, yang nomor 2, yaitu tentang Dwi Pramana. Gambar yang ibu berikan adalah gambar gajah, anak-anak. Gambar gajah ini anak-anak warnai di rumah dengan rapi, dengan bagus. Sudah jelas anak-anak? Warnailah gambar yang ibu berikan. Kalau sudah anak-anak mewarnai gambar yang ibu berikan, terus anak-anak foto gambar tersebut, anak-anak foto. Fotonya ini kirim lewat WA grup kelas 1. Sudah jelas anak-anak? Ibu tunggu 3 hari, ya. 3 hari anak-anak semua harus ngumpul gambarnya itu. Bagi siapa yang anak-anak yang tidak mengirim fotonya itu berarti anak-anak tidak dapat nilai. Ibu tunggu 3 hari, fotolah gambar tersebut dan kirim ke WA grup kelas 1. Sudah jelas anak-anak? Ya sudah. Kalau sudah, ibu cukupkan dulu sampai di sini. Minggu yang akan datang, ibu akan lanjutkan lagi tentang materi Trikaya Parisuda. Nah, lagi sekali ibu tekankan, bacalah buku anak-anak di rumah tentang Tripramana, terus hafalkan bagian-bagian Tripramana, contoh-contohnya yang sudah ibu berikan agar anak-anak bisa menjawabnya nanti. Ya, minggu depan ibu lanjutkan ke materi berikutnya yaitu Trikaya Parisuda. Untuk hari ini ibu cukup dulu sampai di sini dan ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.